Audio Jungle. Pengertian bronkitis. Bronkitis adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan, yaitu menyerang pada bronkus. Penyakit ini sering atau banyak menyerang pada anak-anak yang lingkungannya itu banyak polutan, misalnya orang tuanya merokok di rumah, kemudian asap kendaraan bermotor, kemudian asap hasil pembakaran pada saat masak yang menggunakan bahan bakarnya yaitu kayu. Selanjutnya yaitu penyebab dari penyakit bronkitis. Apa sih penyebab dari penyakit bronkitis itu? Penyebab dari penyakit bronkitis yaitu pertama karena virus seperti respiratory syncytial virus atau RSV. RSV merupakan virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Virus ini menular dengan droplet dan cairan tubuh pada seseorang yang terkena virus tersebut. Lalu juga ada rhinovirus. Rhinovirus merupakan virus yang sangat umum terjadi pada manusia, biasanya akan menyebabkan terkena pilek. Lalu penyebab kedua yaitu bakteri seperti Mycoplasma pneumonia, yaitu infeksi bakteri di saluran pernafasan yang disebabkan karena bakteri Mycoplasma pneumonia. Selanjutnya ada penyebab lainnya seperti lingkungan polutan seperti asap rokok. Nah, asap rokok itu dapat berupa perokok aktif maupun perokok pasif. Lalu selanjutnya juga seperti asap kendaraan, lalu asap pabrik dan lain sebagainya. Jadi penyebab dari penyakit bronkitis ini yaitu karena virus dan bakteri. Lalu penyebab lainnya juga karena lingkungan polutan. Nah, selanjutnya apa sih tanda dan gejalanya? Maka teman saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari bronkitis. Baik Bapak dan Ibu serta adik, sekarang saya akan jelasin ya terkait tanda dan gejala dari penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis sendiri itu tanda dan gejalanya dibagi menjadi dua fase, yaitu fase akut dan juga fase kronis. Di fase akut, pasien akan mengalami tanda gejala berupa batuk, lalu saat dilakukan pemeriksaan di area paru menggunakan alat stetoskop akan terdengar suara ronki atau suara yang terdengar kasar. Lalu saat berbicara pasien itu akan suaranya terdengar berat dan juga kasar. Lalu saat dilakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop ataupun tidak akan terdengar suara mengi, di mana suara mengi ini suara yang timbul seperti bunyi peluit. Lalu selanjutnya pasien akan mengalami demam dan juga yang terakhir produksi dari sputum ataupun ingus akan meningkat pada pasien. Selanjutnya tanda dan gejala di fase kronis itu semakin parah, di mana pasien akan mengalami batuk yang sangat parah di pagi hari ataupun di kondisi yang lembab. Selanjutnya pasien akan sering mengalami flu yang berkaitan dengan infeksi, dan tanda dan gejala dari pasien ini tidak sembuh dari sekitar waktu 2-3 minggu. Tanda dan gejala itu tidak sembuh. Selanjutnya pasien akan mengalami demam tinggi yang berkaitan dengan infeksi atau proses infeksi. Lalu pasien akan mengalami sesak nafas yang berhubungan dengan penumpukan sekret ataupun ingus di rongga hidung. Dan yang terakhir, produksi dari ingus itu sendiri berwarna kuning ataupun hijau. Batuk efektif merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dan dahak di dalam saluran pernafasan. Batuk efektif juga merupakan salah satu metode di mana seseorang dapat menggunakan teknik batuk efektif itu untuk mengeluarkan dahak secara maksimal dan menghemat energi sehingga seseorang tidak mudah lelah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari teknik batuk efektif. Nah, tujuan pada teknik batuk efektif yaitu untuk mengeluarkan dahak dan menjaga paru-paru agar tetap bersih. Lalu manfaat pada
Teknik batu efektif ini untuk melonggarkan dan melegakan saluran pernafasan maupun mengatasi sesak akibat dahak pada saluran pernafasan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fandika Ota, NIM saya 1802034. Di sini saya akan melakukan cara batuk efektif. Sebelum melakukan cara batuk efektif, anjurkan klien untuk meminum air hangat yang secukupnya. Setelah itu, kita menarik napas melalui hidung dan mengembuskannya melalui mulut. Lakukan cara ini sebanyak 4 sampai dengan 5 kali. Pada kali yang kelima, kita menganjurkan klien untuk menahan napas kurang lebih 3 detik. Setelah itu, kita batuk dengan spontan dan menampung dahak itu pada sepatu pot. Kita mulai ya. Condorkan badan sedikit ke depan, lalu mulai menarik napas. Hembuskan. Tahan selama 3 detik. Lalu batuk secara spontan dan menampungnya pada sepatu pot. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian postural drainase. Postural drainase adalah komponen terapi kesehatan bronkial untuk melepaskan sekresi dari berbagai bentuk segmen paru-paru dengan menggunakan gaya gravitasi. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengalirkan sputum atau dahak yang berada di dalam paru-paru agar sputum atau dahak yang berada di paru-paru itu mengalir ke saluran pernafasan sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, tujuan dari postural drainase ini adalah untuk melepaskan lendir-lendir yang lengket di dalam saluran pernafasan adik, yaitu di bronkus, dan dibantu untuk mengeluarkannya keluar. Untuk manfaatnya dari postural drainase ini adalah untuk mencegah penumpukan sekret atau dahak yang ada dalam saluran pernafasan sehingga adik tidak merasa sesak nafas dan lega. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan postural drainase. Yang pertama, bayi atau anak duduk tegak di tempat tidur atau di kursi, kemudian kita melakukan terapi pada dada kanan dan kiri anak dengan cara menepuknya secara perlahan. Yang kedua, bayi atau anak membungkuk dalam posisi duduk. Kemudian kita lakukan terapi pada bagian punggung dengan menepuk secara perlahan. Yang ketiga, bayi berbaring secara datar. Kemudian kita lakukan terapi dengan menepuk bagian dada kanan dan kiri secara perlahan. Yang keempat, bayi atau anak dalam posisi terlungkup. Boleh miring ke kiri atau ke kanan, kemudian kita lakukan terapi pada bagian punggung kanan dan kiri dengan cara menepuk perlahan. Yang kelima, bayi atau anak dalam posisi terlungkup miring ke kiri dengan kaki lebih tinggi daripada kepala, kemudian kita lakukan terapi pada bagian dada kanan dengan menepuk secara perlahan. Yang keenam, bayi atau anak dalam posisi berbaring dengan kaki lebih tinggi dari kepala, kemudian kita lakukan terapi pada bagian dada kanan dan kiri dengan menepuk secara perlahan. Kemudian yang ketujuh, bayi atau anak dalam posisi berbaring dengan kaki lebih tinggi dari kepala, kemudian kita lakukan terapi pada bagian punggung dengan menepuk secara perlahan. Yang kedelapan, bayi atau anak berbaring kemudian miring ke kiri atau ke kanan dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala, kemudian lakukan terapi pada bagian punggung dengan menepuk secara perlahan. Yang 9, bayi atau anak dalam posisi terlungkup. Boleh miring ke kiri atau ke kanan dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala, kemudian lakukan terapi pada bagian punggung dengan menepuk secara perlahan. Yang ke-10, bayi atau anak dalam posisi terlungkup. Yang ke-11, bayi atau anak dalam posisi terlungkup. Yang ke-12, bayi atau anak dalam posisi terlungkup
disertai dengan melakukan terapi pada bagian punggung dengan menepuk secara perlahan.